Selamat pagi, mari kita lanjutkan materi laju reaksi kita. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas persamaan laju reaksi dan order reaksi. Persamaan laju reaksi adalah persamaan yang menghubungkan antara reaksi dan konsentrasi reaktan dengan konstanta laju. Persamaan yang hanya didapatkan dari data hasil percobaan. Kemudian konsentrasi awal dari tiap zat dipangkatkan dengan order reaksinya. Perhatikan untuk persamaan kimia seperti ini. Contohnya, A mol zat A bereaksi dengan B mol zat C menghasilkan C mol zat C dan D mol zat D. Huruf A, B, C, dan D kecil ini adalah koefisien laju reaksinya. Koefisien persamaan reaksinya. Maka kalau kita memiliki persamaan reaksi seperti ini, maka persamaan laju reaksinya adalah dituliskan seperti ini. V, huruf V kecil, laju reaksi sama dengan K kecil, dikalikan konsentrasi. Ingat, setiap ada kurung siku seperti ini membacanya konsentrasi, karena satuan A di sini adalah molar, ya. Saya ulangi, maka V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikalikan konsentrasi B pangkat Y. Nah, di mana V adalah laju reaksi, satuannya molar per detik, konsentrasi A adalah konsentrasi zat A, satuannya molar, kemudian konsentrasi zat B, satuannya molar, X pangkat di atas tadi, ini K adalah konstanta laju reaksi atau tetapan laju reaksi, akan berbeda pada masing-masing reaksi nantinya. Kemudian X adalah order reaksi terhadap zat A, Y adalah order reaksi terhadap zat B, kemudian pangkatnya tadi atau order reaksi X plus Y itu dinamakan order total. Order reaksi bukanlah dari koefisien reaksi. Order reaksi menyatakan seberapa besar pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Saya kembali lagi. Nah, perhatikan. Di sini pereaksinya adalah zat A dan B. Hasil reaksinya adalah C dan D. Tetapi yang dituliskan di persamaan laju reaksi hanyalah pereaksinya saja. Begitu, maka V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dan kali konsentrasi B pangkat Y. X dan Y ini bukan atau tidak sama dengan koefisien di sini. X dan Y nanti akan kita dapatkan setelah kita menghitung dari data percobaan yang ada. Saya lanjutkan dulu. Reaksi berorde 0, yaitu ketika suatu laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksinya. Berikutnya ada juga reaksi orde 1, yaitu apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi pereaksi. Seperti ini grafiknya untuk reaksi orde 1, di mana ini adalah konsentrasi zat A, kemudian di sini adalah laju reaksinya. Reaksi berorde 2 yaitu apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi pereaksinya. Oke, berikutnya bagaimana cara penentuan order reaksi dan persamaan laju reaksinya berdasarkan data percobaan. Kita langsung ke contoh soal. Saya ambil dari buku paket kalian, tugas 4.3, tetapi soalnya atau pertanyaannya saya ganti menjadi seperti ini ya, sambil saya menjelaskannya. Seperti ini, contoh soalnya sudah tulis. Jadi dilakukan 4 kali percobaan. Percobaan pertama saat konsentrasi H2-nya 0,1 molar dan I2-nya 0,5 molar, ternyata kecepatan reaksinya atau laju reaksinya adalah sebesar 0,0012 molar per detik, dan seterusnya sampai percobaan keempat. Nah, seperti ini.
belum mengerjakan memulai soal nomor 1, pastikan kalau ada soal, pastikan kolom terakhir adalah kolom laju reaksi, karena ada soal yang menuliskannya bukan laju reaksi tetapi waktu, gitu ya. Jadi kalau misal ini yang diketahui bukan ini tetapi waktunya 1 detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, misalnya seperti ini. Yang kalian butuhkan nanti tentunya adalah laju reaksi atau V, sehingga kalau masih datanya berupa waktu maka kalian harus mencari V-nya. Bagaimana V-nya? Rumusnya sama dengan 1/T. Jadi buat kolom baru lagi untuk V, berarti yang ini 1/1 tetap 1/1, 1/2, 1/3 V-nya. Seperti itu ya. Jadi misalnya kalau kolomnya T. Nah, di soal kita ini sudah berupa laju reaksi. Oke, langkah pertama. Untuk soal pertama, pertanyaannya tentukan order reaksi untuk H2 dan I2. Langkah pertama, kita menuliskan dulu persamaan laju reaksi sementara. Persamaan laju reaksi sementaranya. Maksudnya sementara yaitu ordernya masih berupa X dan Y, belum berupa angka. V sama dengan K kali konsentrasi. Nah, di soal ini reaksinya adalah H2 dan I2 menjadi HI. Jadi reaksinya yang ini H2 dan I2. Maka menuliskannya K sama dengan konsentrasi H2 pangkat X dikalikan konsentrasi I2 pangkat X. Nah, seperti ini persamaan laju sementaranya. Berikutnya baru kita ke soal pertanyaan pertama. Order reaksi untuk H2. Nah, untuk yang pertama, order reaksi untuk H2, caranya adalah pilih data yang konsentrasi I2-nya sama. Jadi kalau untuk mencari ordernya H2 atau X, yang dipilih data yang I2-nya sama. Kita lihat, berarti dalam hal ini adalah data percobaan 2 dan 3, I-nya sama-sama 0,3. Seperti itu. Lalu kita tulis. Nah, supaya lebih mudah, kita lihat ke V-nya, angka yang besar dijadikan penyebut pembilang. Oh, yang atas pembilang ya. Yang angka yang lebih besar di atas pembilang, kemudian ini yang di bawah. Jadi seperti ini. Kita lihat dari persamaan laju sementaranya, berarti kita tadi pilih V percobaan 3 dan percobaan 2, maka V3 saya pilih 3 karena ini lebih besar daripada ini, per V2 sama dengan, untuk sementara K nya tidak perlu ditulis dulu, konsentrasi H2 data 3 karena ini V3 per konsentrasi H2 data 2 karena ini pangkat X. Nah, jadi begitu, kali sama I2 data 3 per konsentrasi I2 data 2 pangkat Y. Nah, seperti itu. Baru kita masukkan angkanya. V3 itu yang ini. Nah, kalau ada angka koma-koma begini biasakan menjadi angka pangkat 10. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Supaya hasilnya pas ya, mengurangi kesalahan. Berarti sama dengan 96 kali 10 pangkat min 4 per V2 berarti yang ini 24 kali 10 pangkat min 4 sama dengan, masukkan H2 data 3 ini 0,2 ya, 2 kali 10 min 1 per ini H2 data 2 1 kali 10 min 1 pangkat X kali I2 data 3 itu tadi, I2 data 2 1, 2 3 kali 10 4 min 2 berarti 0, sama aja sih. Oh ya, supaya sama dengan
sama ya. Tiga kali 10 pangkat min 1 per 3 kali 10 pangkat min 1 pangkat Y. Nah, seperti ini per ini 96 per 24, 4 sama dengan 2 per 1, 2 pangkat X. Ini per ini 1 pangkat Y. 1 pangkat berapapun ya tetap 1, berarti 4 sama dengan 2 pangkat X. Karena kita mencari 4, berarti 4 dijadikan bilangan basis berdasar 2 ya. Jadi kita ganti menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X. X nya ketemu sama dengan 2. Berarti orde reaksi untuk H2 sama dengan 2. Cara yang sama kita mencari untuk orde H1. Salah ya, orde reaksi untuk I2 maksud saya. Maka kalau untuk orde reaksi untuk I2 kita pilih data yang konsentrasi H2-nya sama. Jadi kebalikannya. Maka sekarang kita pilih yang H2-nya sama, berarti percobaan 1 dan 2 atau 2 dan 1 karena ini lebih besar. Itu sehingga V2 per V1 sama dengan H2 data 2 per H2 data 1 pangkat, karena X nya tadi sudah ketemu 2. Nah seperti ini. Untuk mencari orde reaksi untuk I2 maka pilih data yang konsentrasi H2 nya sama, berarti percobaan 2 dan 1 V2 per V1 sama dengan konsentrasi H2 data 2 per konsentrasi H2 data 1 pangkat 2, ini didapat dari yang X tadi sebelumnya sudah ketemu 2, dikalikan dengan konsentrasi I2 data 2 per konsentrasi I2 data 1 atau percobaan 1 dipangkatkan Y. Kita masukkan angkanya 24 kali 10 pangkat min 4 per 12 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 per 1 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 kali seperti ini. Maka hasilnya 24 per 12 2 sama dengan 1 kali 2 pangkat Y, itu 2 sama dengan 2 pangkat Y, maka 2 itu 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat Y, itu sehingga Y sama dengan 1. Nah seperti itu, berarti orde reaksi untuk I2 sama dengan 1. Soal B, orde reaksi total. Orde reaksi total berarti sama dengan 2 ditambah 1, berarti ordenya 3. Nah orde reaksi total ini itu yang menentukan grafik tadi ya, yang kita pelajari hanya sampai di orde reaksi 2 tadi grafiknya. Ini untuk yang 3 seperti itu. Soal C, bagaimana tentukan persamaan laju reaksinya. Maka yang C, soal C diminta menuliskan bagaimana persamaan laju reaksinya. Berarti mengubah dari persamaan laju reaksi sementara yang ini tadi mengganti X dan Y karena sudah ketemu ordenya. Jadi hanya persamaan laju reaksi ya, maka sama dengan K kali H2 pangkat 2 tadi ketemu X nya kalikan I2 pangkat 1. Berarti kalau pangkat 1 ya seperti ini. Kalau pangkat 0, ingat ya semua yang dipangkatkan 0 tuh 1. Berarti kalau misalnya Y-nya ketemu 0, berarti V sama dengan K kali H2 pangkat 2 kali I2 pangkat 0 sama dengan V sama dengan K kali H2 pangkat 2 saja. I2 pangkat 0 nya nggak perlu ditulis kalau ada yang orde 0. Nah seperti itu ya. Untuk soal ini seperti ini, ordenya 2 ditambah 1, ini tadi 3.
Oke. Lalu bagaimana V dan K-nya? Ya sudah seperti ini saja karena yang ditanyakan hanya persamaan laju reaksinya. Jika yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan atau laju reaksi untuk percobaan pertama, nah baru kita masukkan ini. Berarti itu yang dimaksud adalah berapakah, berarti angkanya ya, berapakah nilai V-nya. Maka kita harus tahu konstantanya dulu, itu baru H2-nya masukkan H2 data 1 ini, lalu I2-nya masukkan ini dengan masing-masing pangkatnya, baru nanti kita bisa mendapatkannya. Nah sebelum itu sama seperti soal yang D dan E ya, kita lihat soal D itu berapakah nilai konstanta laju reaksinya. Nah ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, soal D berapakah nilai K. Nah kalau untuk mencari K biasanya data percobaan 1 sampai 4 itu K-nya sama ya. Tapi untuk setiap reaksi, maksudnya reaksi yang berbeda, nah itu berbeda, percobaan yang berbeda, bagaimana? Reaksi yang berbeda. Tapi kalau ini reaksinya sama antara H2 dan I2, percobaan mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, K-nya pasti sama. Gitu ya. Sehingga untuk soal D ini berapakah nilai konstanta laju reaksinya? K kita bisa pilih, kalian bisa pilih data percobaan mana saja terserah. Paling gampang ya cari yang angkanya paling mudah gitu ya, yang paling kecil misalnya, atau kalian boleh pilih 1, 2, 3 atau 4. Saya pilih misalnya percobaan 1. Nah misalnya seperti ini, yang saya pilih adalah percobaan 1 ya, maka persamaan laju reaksinya menjadi seperti ini. V percobaan 1 sama dengan K kali H2 dari data percobaan 1 pangkat 2 dari ini kali I2 data percobaan 1, lalu dimasukkan angkanya. Nah ini ya, ini tadi yang ini berarti kan 12 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K yang dicari kali 1 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2, 15 kali 10 pangkat min 2. K sama dengan ini per ini 1 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2, berarti pangkat dipangkatkan itu dikalikan, berarti min 4 kali 15 kali 10 pangkat min 2. Seperti ini berarti sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 per 15 kali 12 kali 10 pangkat min 4 per 15 kali 10 pangkat minus 6. Oke, kita lanjutkan. Maka K-nya ketemu 0,8 kali 10 pangkat minus 2 tanpa satuan ya. Oke, berikutnya soal, nah kembali ke ini tadi ya. Jadi seperti ini, K-nya sama dengan ini. Maka kalau misal ditanyakan berapakah laju reaksi untuk percobaan pertama, nah berarti baru kalian masukkan K-nya ini kali H2-nya dimasukkan datanya, I2-nya dimasukkan datanya, ketemulah V percobaan pertama. Berapakah laju reaksi untuk percobaan kedua? Ya udah tinggal masukkan ini K, lalu H2-nya data 2, yang ini I2-nya data 2, lalu terus seperti itu. Nah pertanyaan yang E, jika dilakukan percobaan kelima dengan menggunakan konsentrasi H2 dan I2 masing-masing 0,3 dan 0,2 molar, berapakah nilai laju reaksi untuk percobaan kelima ini? Jadi tinggal kita masukkan K, tadi ketemu sudah 0,8 kali 10 pangkat minus 2 kali H2 percobaan kelima di soal itu yaitu 0,3, 3 kali 10 pangkat minus 1 pangkat 2 kali I2 nya 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah seperti ini. Nah seperti ini sudah saya masukkan angkanya masing-masing. 8 kali 10 pangkat min 3 supaya lebih mudah menghitungnya, kali ini 3 pangkat 2, 9 kali 10 pangkat minus 2, 2 10 minus 1, maka 144 kali 10 pangkat minus 6 molar per detik. Nah seperti itu, karena satuannya untuk laju reaksi adalah molar per detik. Oh ya, tadi saya jelaskan K itu pada umumnya memang tidak dituliskan satuannya ya, 0,8 kali 10 pangkat minus 2 saja. Tapi kalau misalnya mau dituliskan satuannya, boleh. K untuk masing-masing laju reaksi berorder yang berbeda, maka satuan K-nya adalah berbeda. Misal untuk reaksi ini, berarti K-nya adalah kita ganti, kalau kita mencari K, berarti kan sama dengan V, gitu ya. V ini pindah ruas ke sini. Maka per H2,
H2 pangkat 2 kali I2. Maka V itu satuannya molar per detik atau M S-1, boleh ditulis seperti itu. Kemudian H2 pangkat 2 berarti molar kan, dipangkatkan 2 karena kuadrat, kali ini molar, berarti menjadi M S-1 per M pangkat 3, berarti sama dengan M nya hilang, ini tinggal min 2, berarti menjadi M minus 2 S minus 1. Nah, seharusnya satuan konstanta untuk persamaan laju reaksi ini adalah seperti ini gitu ya, tapi pada umumnya memang tidak dituliskan begitu saja. Nah, itulah materi kita hari ini. Silakan dilanjutkan mengerjakan latihan soalnya. Selamat pagi.